al-hawadith at-tarikhiyah qad waqa'at fi Sya'ban, peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban itu sangat banyak. Kalau tadi di khutbah saya sampaikan hanya 5, tapi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban lebih dari 5. Di antaranya dijelaskan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab khusus tentang bulan Sya'ban berjudul Madza fi Sya'ban. Atau seorang ulama India bernama Sofiur Rahman Mubarakfuri juga membahas dalam kitab As-Sirah Nabawiyahnya Ar-Rahiqul Makhtum yang menjelaskan beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama di antaranya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Insyiqaqul qamar, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam firman-Nya, iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu syihrun mustamir. Apabila telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah, ketika itu mereka melihat tanda yang jelas, mukjizat yang nyata, dinamakan dengan mukjizatan hissiyatan, mukjizat yang konkret yang bisa disaksikan dengan indera, dengan mata, dan bisa melihat secara langsung terbelahnya bulan. Namun mereka berpaling, yakni orang-orang musyrik, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu permintaan mereka. Di sini diriwayatkan mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang meminta kepada Nabi untuk membelah bulan. Dinyatakan di dalam riwayat tokoh-tokoh besar musyrik Quraisy, di antaranya ada Abu Jahal, ada Mughirah, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mereka meminta kepada Nabi, jika benar engkau seorang Nabi, maka buktikanlah kepada kami satu mukjizat, yaitu kalau engkau seorang Nabi, tunjukkan mukjizatmu dengan menunjukkan bulan tersebut engkau bisa membelahnya. Kalau memang itu engkau lakukan dan engkau bisa menunjukkan hal itu di hadapan kami, maka kami akan mengakui engkau sebagai seorang nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Dalam riwayat yang lain beliau menggores rembulan dengan jarinya. Dalam riwayat yang lain bulan didekatkan, yang jauh di langit menjadi jaraknya dekat, hingga Rasulullah SAW berhadapan dengan bulan. Maknanya dekat bukan di hadapan persis, tapi sudah makin mendekat di hadapan Rasul. Kemudian Nabi membelah menjadi 2 bagian. Pembelahan itu secara horizontal dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya meriwayatkan Ibnu Mas'ud menyatakan, in syaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
bulan terbelah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firqatain. Bulan itu Nabi belah menjadi dua bagian. Firqatan fawqal jabal. Satu bagian berada di atas gunung. Wa firqatan dunahu. Dan satu bagian berada di bawah gunung. Artinya posisinya yang satu di atas, yang satu di bawah. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Bahkan dinyatakan di dalam kitab-kitab Dalail Nubuwah, seperti kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Baihaqi yang dilahirkan tahun 384 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menahan matahari. Matahari yang tadinya tenggelam kembali terbit. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang dinamakan Khaybar. Satu tempat namanya Khaybar. Di lokasi namanya Sohba. Satu tempat di Khaybar namanya Sohba. Nabi mengutus Imam Ali bin Abi Thalib dalam satu hajat, satu keperluan di waktu zuhur. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib pergi, Nabi sholat zuhur. Kembalinya Imam Ali bin Abi Thalib sudah tiba waktu asar. Nabi sudah melaksanakan sholat asar. Dan mungkin waktu itu, waktu asar mau habis, sudah mendekati maghrib. Karena diceritakan Imam Ali kembali setelah Nabi melaksanakan sholat asar dan tidak lama matahari tenggelam. Imam Ali tiba setelah menunaikan hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berbaring di pahanya Imam Ali bin Abi Thalib dan Nabi tertidur. Imam Ali tidak berani membangunkan Rasul karena begitu ta'azim, begitu cintanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Imam Ali belum melaksanakan sholat asar. Tapi karena tidak mau membangunkan Rasul, maka Imam Ali membiarkan Nabi tidur di pahanya, sedangkan matahari sudah tenggelam. Di sini dikatakan ghabat asy-syamsu, matahari tenggelam. Nabi bangun dari tidurnya karena sudah tiba waktu maghrib. Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi bertanya kepada Imam Ali, wahai Ali, apakah engkau sudah melaksanakan sholat asar? Imam Ali mengatakan belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inna abdaka aliyan ihtabasa binafsihi ala nabiyyika farudda alaihi asyams. Nabi mengangkat kedua tangan. Dalam riwayat yang lainnya Nabi langsung melafadzkan, ya Allah, sesungguhnya hambamu Ali, dia tertahan dirinya. Maknanya tertahan dirinya belum sempat melaksanakan sholat asar karena mengurus hajat nabimu Muhammad SAW. Farudda alaihi syams, maka tolong kembalikanlah matahari untuknya. Saksi mata yang meriwayatkan hadis ini namanya Asma bintu Umais. Namanya Asma bintu Umais menyatakan, saya melihat matahari yang sudah tenggelam, setelah itu matahari itu naik kembali. Yang tadinya sudah tenggelam, dia naik kembali. Imam Ali berwudu. Selesai berwudu dengan wudu yang sempurna, Imam Ali sholat. Selesai sholat asar, beliau tuntaskan, baru matahari itu kembali tenggelam. Itu hikmahnya matahari terbit kembali agar masih masuk waktu sholat asar, tidak keluar dari waktu sholat asar. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai musarriful kaun, diistilahkan seperti itu. Di antaranya mukjizat Nabi Muhammad musarriful kaun, bisa mengatur alam. Bisa mengatur alam. Oh, tidak mungkin
Masa Nabi Muhammad bukan Tuhan? Bagaimana mengatur alam? Malaikat juga ditugaskan dengan tugas. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, ada tugasnya malaikat membawa rizki, ada tugasnya malaikat mencabut nyawa. Kalau malaikat saja mampu melakukan hal ini, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang derajatnya jauh lebih tinggi dari malaikat? Jadi harus dibedakan itu. Musarriful kaun, malaikat juga musarriful kaun, mengatur rizki. Ada yang ditugaskan membawa rizki, ada yang ditugaskan menurunkan hujan, ada yang ditugaskan mencabut nyawa, ada yang ditugaskan membawa rahmat. Itu kan Allah sudah berikan tugas kepada mereka. Kekuasaannya mutlak dari Allah, tapi Allah berikan kepada mereka. Nah, Rasulullah SAW diberikan jauh lebih hebat daripada yang Allah berikan kepada para malaikat. Jadi bulan dibelah dengan jari beliau, terbelah dua. Matahari, beliau berdoa, yang tenggelam tadinya matahari bisa kembali terbit lagi dalam waktu sesaat. Imam Ali menuntaskan sholat asar, ia kembali tenggelam. Itu namanya mukjizat, tidak masuk di akal. Ya memang mukjizat tidak masuk di akal. Kalau masuk di akal bukan namanya mukjizat. Mukjizat sesuatu yang disebut khawariqul adah, keluar daripada hukum kausalitas, itu yang namanya mukjizat, itu yang namanya keramat. Itu berbicara kekuasaan Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Ini peristiwa pertama yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Para astronom di zaman modern ini ada yang menyatakan bahwa mereka mendapati bulan itu ada bekas terbelah ribuan tahun yang lalu. Itu berdasarkan hasil riset para astronomi. Di dalam kitab Al-Khosaisul Kubra, Al-Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti, yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Nabi ketika masih bayi digendong oleh pamannya Abbas ibni Abdul Muttalib di luar rumah di waktu malam. Saat itu ada rembulan yang sangat terang. Nabi SAW menunjuk itu bulan, kemudian Nabi menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Pamannya menjadi saksi. Sayyidina Abbas melihat itu bulan mengikuti gerakan tangan Nabi Muhammad. Beliau arahkan ke kanan, bulan ikut ke kanan. Beliau arahkan ke kiri, bulan ikut ke kiri. Dari kecil, namanya irhasat. Kalau sudah menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi kalau para sejarawan menyatakan diangkat sebagai Rasul, diwajibkan menyampaikan dakwah tersebut, disebut dengan Rasul. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Usia 40 tahun. Nah, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi SAW masih anak-anak, sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Di antaranya berkaitan dengan rembulan. Nabi bermain dengan rembulan dengan gerakan tangannya. Nabi arahkan, tunjuk itu rembulan, Nabi arahkan ke kanan, rembulan ikut ke kanan. Nabi arahkan ke kiri, bulan itu ikut ke kiri. Itu diriwayatkan dalam kitab Al-Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti.